podcast. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Isdayanti sebagai host pada podcast kali ini. Nah, langsung saja pembahasan kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan konsep IPA di SD tentang materi struktur tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu sama narasumbernya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Romlada Halu. Pada podcast kali ini saya selaku narasumber yang akan membahas terkait dengan pengembangan konsep IPA di SD dan juga materi terkait dengan struktur tumbuhan dan fungsinya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Coba Anda jelaskan terlebih dahulu terkait materi struktur tumbuhan dan fungsinya sebelum kita membahas pengembangan konsep IPA di sekolah dasar. Baik, untuk materi terkait dengan struktur tumbuhan dan fungsinya yang kita bahas yang pertama yaitu akar. Nah, pada bagian pertama dari materi struktur dan fungsi tumbuhan ini yaitu akar. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan tanah. Biasanya berwarna kecoklatan atau kekuningan dan memiliki ujung yang runcing. Adapun fungsi akar bagi tumbuhan yang pertama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, yang kedua menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan, yang ketiga sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, yang keempat menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan. Nah, pada bagian selanjutnya dari materi struktur dan fungsi tumbuhan yaitu batang. Berbeda dengan akar yang pada umumnya di bawah permukaan tanah, batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat daun, bunga, serta buah melekat. Organ pada tumbuhan yang membawa daun dan bunga adalah batang karena dalam struktur batang terdapat bagian yang disebut nodus atau buku dan juga internodus atau ruas. Batang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, batang berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Selanjutnya, struktur bagian luar daun pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu lembaran atau disebut lamina, tempat di mana klorofil itu terbesar, tangkai atau petiolus yang menghubungkan daun dengan batang upi, bagian ujungnya untuk memeluk batang sama halnya dengan akar dan batang. Tumbuhan monokotil biasanya memiliki daun yang bentuk tulangnya sejajar atau melengkung. Contoh daun tumbuhan monokotil adalah daun jagung, daun padi, daun tebu, dan daun pisang. Selanjutnya yaitu bunga. Daun dan bunga sebenarnya adalah satu organ di mana bagian dari daun nantinya akan menjadi bunga. Namun berbeda dengan daun, bunga adalah alat perkembangbiakan generatif di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik untuk memikat serangga atau hewan lain, membantu penyerbukan. Meskipun biasanya bentuknya berbeda-beda, pada umumnya bunga memiliki struktur seperti benang sari, yaitu sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya yaitu buah. Buah biasanya dihasilkan dari tumbuhan yang memiliki putik atau alat kelamin betina yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji. Putik pada bagian menjadi tiga bagian, yaitu bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Nah, itulah tadi terkait dengan materi struktur tumbuhan dan fungsinya. Oke, terkait materi struktur tumbuhan dan fungsinya. Oke, sekarang langsung saja ke pertanyaan kedua. Apa sih itu pengelolaan kelas dan pembelajaran efektif itu khususnya pada pembelajaran IPA di sekolah dasar?
Baik, untuk pengelolaan kelas yang efektif dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu melibatkan guru dalam peran yang lebih aktif. Guru harus memastikan bahwa siswa berperan sebagai penerima, namun juga mengalami sendiri konsep-konsep ilmiah yang dipelajari. Kemudian pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif di sekolah dasar melibatkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Salah satu contoh adalah penggunaan kit IPA sederhana yang dapat dibuat dengan bahan-bahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Sehingga dengan kegiatan ini siswa akan lebih mengetahui lagi terkait dengan pentingnya IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang penilaian autentiknya itu seperti apa? Untuk penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian yang dilakukan untuk dengan cara mengamati dan menilai kinerja siswa dalam situasi yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penilaian rubrik atau portofolio, dan dapat memberikan gambar yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa itu kit IPA dan bagaimana penggunaannya? Untuk terkait dengan kit IPA, pengenalan dan penggunaan kit IPA pada sederhana dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif. Kegiatan ini dapat membantu guru dalam mengatasi keterbatasan alat praktikum dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi terkait tentang kit IPA sederhana dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih itu keterampilan informasi? Nah, keterampilan informasi adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran IPA. Mengapa? Karena guru harus memastikan bahwa siswa dapat mengembangkan keterampilan ini melalui berbagai cara seperti penilaian autentik dan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Oh, jadi keterampilan informasi ini dapat membantu siswa dalam berpikir dan bersikap ilmiah dan berbagai situasi ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan pertanyaan tingkat tinggi dan lembar kerja dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang efektif dalam IPA? Pertanyaan tingkat tinggi dan lembar kerja dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang efektif dalam IPA. Pertanyaan tingkat tinggi dapat membantu siswa dalam berpikir kritis dan bersikap ilmiah. Sementara lembar kerja dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan informasi dan berpikir analisis. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, sekarang apa sih yang dimaksud dengan pakem? Pakem merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam IPA. Metode ini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta bersikap ilmiah. Oke, jadi pakem itu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ya. Oke, pertanyaan terakhir, apa sih metode ilmiah itu dalam pembelajaran IPA? Nah, metode ilmiah adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam pembelajaran IPA. Metode ini memungkinkan siswa untuk berpikir dan bersikap ilmiah dalam berbagai situasi. Metode ilmiah juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan informasi dan berpikir analitis. Oke, nah itulah tadi podcast kita pada hari ini yang membahas tentang pengembangan konsep IPA di sekolah dasar dan juga terkait materi struktur tumbuhan dan fungsinya. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Ingatlah, pembelajaran adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada impian dan tujuan kita. Teruslah belajar, karena pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan pernah berhenti belajar, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pembelajar seumur hidup dan teruslah mengejar ilmu dengan penuh semangat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.